bin Al-Mahmud Al-Ispani telah terbukti secara sah dan yang telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau berita bohong dengan sengaja menjadikan kebenaran kepada rakyat sebagaimana diatur dan tindak pidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 551 KUH pidana dalam dakwaan utama bahwa sebagaimana dalam surat tuntutan umum terdapat tentang Mustadi bin Al-Mahmud Al-Ispani merupakan subjek sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab sehingga diyakini bahwa terdakwa tentang Mustadi bin Al-Mahmud Al-Ispani dalam dirinya tidak mendapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang merupakan dasar dalam pembenaran dan dalam pembuktian unsur-unsur atas kesalahan dari perbuatan terdakwa tentang Mustadi bin Al-Mahmud Al-Ispani telah kami undangkan dan menurut kami telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menjadikan menurut hukum bahwa pertanggungjawaban adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana asas kesalahan karena melanggar pasal tertentu dari suatu aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dengan demikian maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar dalam hukum pidana. Maka ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimana yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum dan sanksi pidana apa yang dapat digunakan kepada terdakwa. Unsur barang siapa dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa dengan perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi yang dimaksud dengan siapa adalah orang perbuatannya secara sah dan diyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dengan demikian unsur barang siapa ialah orang yang apabila orang tersebut telah terbukti mengenai seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Jadi untuk memberikan unsur barang siapa harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya. Karena unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya apabila unsur lain telah terpenuhi maka unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa. Tetapi sebaliknya apabila unsur lain tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi. Bahwa hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung NI nomor 91 Kapit 1982 tanggal 10 Agustus 83 yang terdapat bahwa unsur barang siapa yang merupakan kata dari orang, di mana unsur ini belum mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. Bahwa pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pemberantasan kehakiman menegaskan tidak seorang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian bisa menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab setelah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Tentang ini mengandung sedikitnya 3 asas fundamental sebagai dasar pidana yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan perundang-undangan yang berlaku, asas kulpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sebab melawan hukum. Ketiga asas tersebut secara berbagi harus menjadi sandaran dalam putusan hakim, sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek juridis dengan berdasarkan pada asas legalitas semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek non-juridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum. Bahwa setelah pembahasan unsur-unsur dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, kemudian penuntut umum berdasarkan uraian dalam surat tuntutan maka penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa tentang Mustadi bin Al-Mahmud Al-Ispani telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiapkan berita atau bertanggung jawab dengan sengaja melakukan kewenangan di kalangan rakyat. Bahwa oleh karena penuntut umum untuk terdakwa tentang Mustadi bin Al-Mahmud Al-Ispani telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiapkan berita atau bertanggung jawab dengan membuat kewenangan di kalangan rakyat. Bagaimana diatur dan diaturkan dalam pasal 13 ayat 1 dan nomor 1 tahun 2006 tentang sehingga diikuti tapi selama 5 tahun kurangnya selama beberapa bulan sementara dengan bahwa penuntut umum telah membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tentang Mustadi bin Al-Mahmud
majelis pandi berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Bahwa penuntut umum dalam menyusun suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta keterangan yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 4 pasal 4. Penuntut dengan sama mempertimbangkan semua sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan penuntut umum telah menerangkan dengan lengkap dan jelas mengenai dakwaan yang dibutuhkan terhadap terdakwa Ratna Mustaqim Al-Nur Mayyis Sopandi dalam surat tuntutan pidana. Bahwa penuntut berkesimpulan bahwa terdakwa Ratna Mustaqim Al-Nur Mayyis Sopandi telah melakukan dan salah melakukan tindak pidana dengan bersama-sama melakukan perbuatan dengan kegiatan berita atau berita bohong dengan sengaja dengan tujuan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 41 dan 1 peraturan tentang peraturan hukum pidana itu pasal 5 tentang satu pidana dalam dakwaan dokumen. Maka seluruh persidangan penuntut umum dalam surat tuntutan pidana adalah benar dan tepat. Pada apa yang kami dalam surat tuntutan nomor 3 karena BDN 25 Udah beres jadi tulis si Abi lagi. Boleh lah Habib pas keluar. Ini kan ditutupan. Ayo ruangan sidang pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan menunggu sidang lanjutan jilid 27 yang mana hari ini adalah agendanya yaitu ruflik. Apa itu ruflik? Jawaban daripada JPU, karena kemarin pembelaan terhadap KBS yang namanya pledoi udah dilaksanakan, udah beres. Sekarang kita nunggu jawaban daripada JPU yaitu ruplik. Setelah ruplik baru duplik gitu. Tadinya yang namanya persidangan ini mau dimulai dikarenakan tanggung. Sekarang udah memasuki waktu sholat asar. Walhasil untuk sidang Habib Bahar ditunggu yaitu pada asar. Dan kebetulan nanti antum semua bisa ngobrol, bisa ya. Tunggu berapa? Kajero. Keren. Jadi guys, sekarang ya guys ya. Guys, jangan lupa di follow IG saya guys ya guys. Itu udah ngomen om? Itu ada yang komen guys. Mana? Kumaha kan? Ya ini adalah kru Kitmir, saudari Widi, luar biasa. Widianti ya, Widi R. Ini sekarang yang pegang HP Kitmir. Widi apa? Widi Barbar. Widi Barbar. Kirain Widi Rantai. Oh iya meren. Ini Mang Wawi, Wewe Wawi. Aman guys. Madura hadir. Terima kasih Madura. Sampai ketemu di Bandung hari Kamis. Wit, itu rencana kan? Belum sih. Baru ya. Ya. Campur deh. Suara bakal.
Kamang Deni tong hilap ngopi. Wah, Mang Deni mah ya kopina. Tuh. Lampung Utara siap hatur nuhun. Palu hadir, iya terima kasih. Aceh hadir, Surabaya. Ningal. Kade euy. Tunjukkan pada Suramadu hadir. Yang penting nggak boleh dimadu, guys. Iya. Kamu saya gimana? Yang punya kitmir hadir. Kopi. Tuban Jatim hadir. Ya, sampai bertemu di sidang hari Kamis. Ya, guys ya. Nah, ini Umi kita dari Aceh. Masya Allah, Hongkong selalu nyimak Kang. Untung ke Sydney. Gimana kabar Amrik? Gimana kabar Amrik? Ini orang tua kita, Umi kita jauh-jauh dari Aceh Masya Allah, Umi. datang ke Bandung demi menghadiri sidang Abuyah. Umi, aduh kopi gayo, itu kopi gayo. Ini kopi Aceh-Acehnya. Boleh dong. Acehnya di mana, Umi? Amankan tadi Ya, Langsa. Oh, Umi, dekat Medan. Ini Widi tahu bahasa Aceh Tamiang dulu. Oh, itu sih. Mayu ya. Iya, kayak mana itu ada kebok. Jauhan Oh. Karena jauhan. Udah. Iya, Umi. Ya. Mana ada 3 di motor. 9. Umi, siap. Meninggal. Itu wae. Ya Allah, yuk pinu Gusti. Guys, yang mau beli risol, aku jualan risol ya. Sama Habib dipromosiin. Kumaha teh? Banget nama. Ini Nah, risol buatan aku, guys. Dibeli ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Habib ini enak. Ada persentase buat saya ya. Ada. Jangan lupa ya. Jangan lupa 50%. 50%. Belum, Kang, belum dimulai sidangnya, nunggu sholat asar dulu. Khalifah Islam ya. Oh ya. Berarti anak kendalanya. Ada yang mau disapa, Bib? Nah, banyak pecinta Habib. Pecinta Habib semua. Ini Habib. Ini, oh, balikin kameranya kumaha itu. Kamera depan. Ini, Bib. Nah, tuh Cirebon hadir, Palu hadir, Medan siap bela HBS katanya Bib. Ajib. Takbir. Oh ya. Tasikmalaya. Anak Medan. Mana Widi hilang lagi tuh? Ini bentar Bib, Widi gak ngerti kumaha. Mana Om ker asik-asik tuh sinyalnya, ker kepak halo-halo. Paling itu sinyalnya. Saya mangga-mangga. Alapu nih. Iya, mangga. Iya. Bunda, maaf ya, di dalam nggak ada sinyal, otomatis kalau tadi ke dalam sinyalnya nggak ada, jadi muter gitu. Alapu. Nanti bentar lagi Habib sholat asar, nanti sambil jalan bisa menyapa, melihat Buya ya. Alapu, mohon maaf Ana ya. Tapi sempat dihela. Iya. Tuh. Mulai, mau tepan hela? Tuh Om. Ini tuh tadi tuh Bib tuh. Tadi tuh lagi sapa-sapa yang dari Medan. Atuh didinya HP biasa.
Sok bari ngebaca tuh. Apoy. Yang DP, stok DP WA. Saha ya tuh? Kan ini karena pinjol kan. Dia mah emang begitu, ya guys gantung. Itu aja, ulang. Emang pernah ada dari gelis. Mau gelis mah gitu. Salaman Mang Wawi beda di fotona tuh. Tek di kumaha-kumaha anggar. Angger goreng patut. Siap. Buru atuh. Sok. Bisa dilopekin tuh ya, ada kebun tuh. Bisa ada. Bisa coba aja kan. Tapi termong gitu. Loba ngomen cicing. Tangerang hadir, Preman Insaf semoga rejim laknat. Salman Al Farisi Salman, assalamualaikum Cirebon hadir. Tempat sidang. Tempat sidangnya jadi Woi, pondok pesantren. Manawi aya jodoh. Pemalang hadir, mantap Pemalang, tingkatkeun deui Pemalang, edankeun. Saya Dana channel, omat follow. Subscribe. Sekarang sidang putusan. Disimpan menit. Ini kemana dulu? Ya kumaha itu? Mas pasang. Atas nama Nabi Said Bahar bin Jadi kudu kajerokeun ya. Nabi ya, akhirnya jadi kita ya berhubungan dengan atas pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum kemarin ya akan ditanggapi oleh saudara jaksa dalam revisi. Jadi akhirnya benar hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa penuntut atas nota pembelaan dari kuasa hukum ya. Sudah siap Pak Jaksa? Silakan untuk dibacakan ya. Tanggapan atas nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Abi Asayin Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith atas surat tulisan penuntut umum. Berkenaan telah disampaikannya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 4 Agustus 2022 dan pembelaan yang disampaikan maka dengan ini kami penuntut umum mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut. Setelah membaca, mempelajari dan menelaah nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Abi Asayin Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith secara teliti dan sesama maka penuntut umum menanggapinya sebagai berikut. Penuntut umum dalam surat tuntutan pidana menuntut menyatakan bahwa Abi Asayin Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menaklukkan kebenaran perkalangan rakyat bagaimana diatur dan dianggap pidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 1 plus 1 bahwa dakwaan utama benar. Bahwa sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum terdakwa Abi Asayin Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith merupakan sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab sehingga diyakini bahwa terdakwa
Abi Said Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith dalam dirinya tidak terdapat alasan bermaaf dan alasan benar yang merupakan dasar dalam pemidanaan dan dalam pembuktian unsur-unsur atas kesalahan dari perbuatan terdakwa Abi Said Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith telah kami uraikan dan menurut kami telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan yang hukum. Bahwa pertanggungjawaban adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana asas kesalahan karena melanggar pasal tertentu dari suatu aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dengan demikian maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar dalam hukum pidana. Maka ada 3 hal masalah pokok, yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, dan sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa. Unsur barang siapa dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa dengan perseorangan bagaimana manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi yang dimaksud dengan siapa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dengan demikian unsur barang siapa ialah orang yang apabila orang tersebut telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dibutuhkan terhadap terdakwa. Jadi untuk membuktikan unsur barang siapa harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya. Karena unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya apabila unsur-unsur lain telah terpenuhi maka unsur barang siapa menuju kepada terdakwa. Tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lain tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi. Bahwa hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 951 Kapit 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan dari orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. Bahwa pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Tentang ini mengandung sedikitnya 3 asas fundamental sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan perundang-undangan yang telah ada, asas kulpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan asas tiada pidana tanpa sebab melawan hukum. Ketiga asas tersebut secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan hakim, sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek juridis dengan berpegang pada asas legalitas semata, melainkan harus pula mempertimbangkan sebab melawan hukum. Bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum tentang pembahasan unsur-unsur dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, penuntut umum telah membuktikan semua unsur tersebut dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terbuktinya unsur-unsur tersebut, maka dengan demikian pula semua pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa setelah pembahasan unsur-unsur dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, kemudian penuntut umum berdasarkan uraian dalam surat tuntutan, maka penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Abi Said Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka tidak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Bahwa oleh karena penuntut umum menuntut terdakwa Abi Said Bahar bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana diatur dan diajar pidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, sehingga diikuti dengan tuntutan pidana yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abi Said Bahar bin Ali bin Smith alias Abi Bahar bin Ali bin Smith selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan. Bahwa penuntut umum telah membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan 2 alat bukti yang sah.
bahwa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta keterangan yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP. Penuntut umum dengan bersama mempertimbangkan semua sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan penuntut umum telah menerangkan dengan lengkap dan jelas mengenai dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa dalam surat tuntutan pidana. Bahwa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Nofri Asaid Bahar bin Smith alias Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyatakan berita atau membuat bohong dengan sengaja merugikan keamanan dalam rakyat, sebagaimana diatur dan dinyatakan di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 1 KUHP dalam dakwaan pertama terkait. Maka seluruh pertimbangan hukum penuntut umum dalam surat tuntutan pidana adalah benar dan tetap. Bahwa penuntut umum berpendapat tetap pada apa yang kami tuangkan dalam surat tuntutan nomor perkara PDN 24 Cimahi KU 202/2022 tanggal 28 Juli 2022 bahwa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyebarkan berita atau memberikan bohong dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Bahwa atas ulian keberatan melakukan pembelaan penasihat hukum terdakwa, kami penuntut umum tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum dengan alasan pertimbangan hukum penuntut umum dalam seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana telah terbukti. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang telah dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum. Maka seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana telah terbukti. Dengan tanggapan-tanggapan tersebut di atas, maka dengan sebuah kesimpulan yang tegas dan jelas atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Aldi Asyid Bahar bin Smith alias Aldi Bahar bin Ali bin Smith bahwa seluruh pertimbangan hukum penuntut umum dalam surat tuntutan adalah benar dan tepat. Bagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Dan oleh karena itu kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menolak nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Aldi Asyid Bahar bin Smith alias Aldi Bahar bin Ali bin Smith dan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan. Demikianlah replik atau tanggapan atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Aldi Asyid Bahar bin Smith alias Aldi Bahar bin Ali bin Smith. Selanjutnya kami serahkan pengadilan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia dengan harapan majelis hakim berkenan kiranya menerima dan mengabulkan dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Jasa penuntut mohon pertanyaan. Ya, kita sudah dengarkan bersama tadi. Saya kira ini merupakan penegasan ya, penegasan terhadap tuntutan pidananya. Namun demikian, ya atas replik daripada penggugat ini, replik daripada saudara jaksa umum ini, maka adalah hak yang kuasa hukum maupun terdakwa. Dalam hal ini, apakah mau menanggapi atau tidak? Yang mulia, izin. Terima kasih waktunya. Kami akan akan menjawab replik dari jasa replik dengan lisan langsung yang mulia. Kapan? Sekarang. Sekarang juga ya. Mungkin dari dulu dari terdakwa. Apakah akan seperti yang pledoi dari kuasa hukum dibacakan kemudian dari Habib bagaimana? Habib dulu. Habib dulu ya. Silakan. Silakan. Sebenarnya kan bisa saja kami minta waktu 1 minggu Selasa depan. Tapi tadi saya mengatakan nggak usah kasihan kelamaan, nanti sakit juga lama. Nah, karena kami terdesak oleh lamanya tahanan yang. Iya, makanya oleh karenanya saya tadi mengatakan udah begini aja. Nanti ketika jaksa membacakan replik, dia langsung diduplik aja. Langsung saya duplik secara lisan, tertulisnya hanya 1 lembar, nanti dibacakan
sebentar, paling 1 menit, kemudian kita berkomunikasi. Silakan disampaikan ya. Bentar, ini yang mau saya baca sebentar. Karena kan ini kan langsung. Ya, tadi suara beliau kecil. Jadi doktrin saya langsung, nggak pakai setting. Bahwa atas uraian keberatan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Habib Said Bahar bin Smith dalam replik jaksa, hal tersebut sebagaimana didasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Doktrin saya 1, keterangan saksi-saksi, baik keterangan ahli. Keterangan ahli dari dokter forensik yang dimana telah jelas saya menjebak dokter forensik tersebut dan dia mengatakan bahwa luka tersebut bukan luka lebam mayat. Kalau bukan luka lebam mayat terus luka apa? Berarti hari itu adalah luka penganiayaan. 2, saksi ahli bahasa yang dimana ketika saya berkata yang saya lawan kezoliman pemerintah atau kezaliman pemerintah atau pemerintah yang zolim, Anda baca baik-baik. Di situ dia menjawab, iya, yang Habib sampaikan melawan pemerintah yang zolim. Sama seperti saya bilang, saya benci kepada kelakuan Anda. Bukan berarti saya benci kepada Anda, tapi saya benci kepada perbuatan Anda. Bukan saya benci. Itu ada juga rekaman lengkap bukti tentang saya mengatakan itu kepada saksi ahli bahasa. Terus banyak lagi saksi-saksi, bukan yang ahli, tapi banyak kebohongan-kebohongan yang telah dijelaskan bahwa saya bikin akun YouTube-nya itu baru setelah BAP. Terus kalau jaksa percaya dengan kebohongan-kebohongan itu semua, kenapa kami tidak percaya dengan saya tidak percaya dengan dengan kebenaran yang saya anggap itu benar, kemudian saya sampaikan. Dengan tanggapan di atas tersebut kata jaksa, maka dengan sebuah kesimpulan yang tegas dan jelas atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Habib Said Bahar bin Smith. Oleh karenanya kami menuntut jadi intinya tetap pada tuntutan yaitu 5 tahun tuntutan. Nah berkali-kali saya katakan, jangankan hanya dituntut 5 tahun demi keadilan, demi kebenaran. Saya tidak peduli seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, tetap saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas, percis CCTV mati, semuanya. Konversi pers polisi isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konversi pers polisi tentang KM 50, sedangkan konversi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu semua. Oleh karenanya sekali lagi saya bilang, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab. Kemudian Habib Rizik masuk penjara karena Maulid Nabi Muhammad, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama 160 penghasutan, penghasutan untuk mengundang acara Maulid Nabi, bukan acara dangdutan. Oleh karenanya ini duplik dadakan dari saya. Selanjutnya ada surat yang akan nanti diberikan oleh penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim yang saya muliakan, saudara-saudara saya jaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kuasa hukum. Baik, yang mulia terima kasih Majelis Hakim dalam perkara nomor 220 Sus 2022 KM Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A. Dengan hormat, perkenankanlah kami dari para advokat bergabung dalam tim advokasi Habib Bahar bin Smith alamat di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor, Jalan Pajajaran nomor 10, Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan ini mengajukan bukti atas replik dari jaksa penuntut umum nomor rep perkara PDM 24 garing Cimahi garing E1 titik 2 garing 02 garing 2002.
sesuai dengan Quran surat Al-Maidah, kami kutip di ayat 8. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Bahwa kami atas nama penasihat hukum terdakwa menyampaikan duplik tetap pada pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan di muka persidangan pada tanggal 4 Agustus 2022. Demikianlah duplik ini kami sampaikan dengan penuh rasa hormat kepada majelis hakim yang mulia dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hakim yang mulia dapat memutus dengan seadil-adilnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua tim penasihat hukum terdakwa As-Syahid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Demikian baiknya. Silakan. Mohon maaf hanya Oh, Pak Joshua nggak dikasih? Dadakan begitu ya, biar kita seperti aja. Kalau puasa depannya bulan ada waktu minggu bukan baik ya. Jadi ini selesai dijadikan tadi ya perkaranya Tatan. Jadi dia minta waktu sehingga kami berikan waktu sampai hari. Tapi kalau untuk perkara ini, insya Allah mudah-mudahan ada yang mudah-mudahan bahwa untuk hari ini akan kami ucapkan pada hari Selasa tanggal 16. Kami akan memutuskan perkara ini, ya. Hari Selasa, ya, di tanggal 16 Agustus. Jadi hari Selasa 1 minggu. Ya. Demikian kira-kira Habib ya. Mudah-mudahan Habib tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua pengunjung hadir di sini sehat walafiat juga ya. Amin. Saya kepada Allah kita memohon ampun. Demikian persidangan kami nyatakan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba tuh. Itu siapa? Chan, sorry. Mana? Mana? Dua. Pak Wid, sholat dulu Pak Wid. Keluar. Dulu ngerokok dulu. Bagus. Pinuting. Sholat dulu. Kita tahan dulu. Emang enggak mas? Empora streaming mau Masih apa enggak? Ayo itu. Pak masuk. Enggak. Pak. Dia stop ya.
ada kantongnya mana? Dua. Kantongnya mana? Terus apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah persidangan hari ini yaitu sidang lanjutan Abuya Habib Bahar bin Ali bin Smait yang ke-27 sudah selesai dan hasil alhamdulillah tadinya duplik mau hari Kamis, ternyata alhamdulillah duplik langsung dipajukan, langsung duplik secara lisan yang disampaikan oleh advokat daripada kuasa hukum. Siap? Lanjut. Iya. Alhamdulillah sudah beres. Jadi sidang lanjutan yaitu putusan atau vonis yaitu hari Selasa depan. Hari Selasa tanggal 16 Agustus. Jadi untuk para pecinta, para pejuang, Ana tunggu hari Selasa. Hari Selasa adalah hari pembuktian di mana loyalitas, rasa cinta antum betul-betul dibuktikan nanti hari Selasa depan ya. Yaitu agenda yaitu vonis atau tuntutan daripada kuasa hakim. Ini kebetulan Mas Bang Ajis, advokat daripada IBHNS dan juga HB. Untuk hari ini Pak Haji gimana? Ya, alhamdulillah udah tadi dibacakan terus buktinya juga sudah singkat padat jelas yang adil-adil yang zalim-zalim ternyata. Jadi kita tinggal nanti serahkan saja sebagai hakim. Kita lihat hakim mau yang adil atau mau yang zalim. Nah, silakan memilih. Begitu juga teman-teman semua mau yang adil mau yang zalim silakan gitu kan. Tapi akan di ada hitungannya di akhirat sebenarnya. Kalau ini kayaknya orang adil. Gitu ya. Berarti hari Selasa ya Pak? Selasa. Ya, siap, syukron. Salam. Berarti hari Selasa, seperti yang disampaikan oleh daripada kuasa hukum HBS yaitu Bang Ajis. Jadi kita ada dua pilihan. Jadi nggak ada tiga, nggak ada hitam, putih sama abu, nggak ada. Mau zolim, mau benar, dua pilihan. Gitu. Hasil nanti ketika misalkan hakim vonis 5 tahun berarti ya boleh. Tapi misalkan kalau 1 tahun apalagi bebas, itu berarti luar biasa adil. Berarti hakim dunia akhirat. Ya, kebetulan di sini juga ada penguasa Kabupaten Bandung, Ustaz Agus, silakan. Saya sebagai pecinta Habib Muhammad Rizik bin Syihab dan Habib Bahar bin Smit menyatakan bahwasanya tuntutan jaksa itu benar-benar zolim dan tidak adil. Dan sekarang tunggu bagaimana sikap daripada hakim. Hari ini saya menyatakan hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tetapi tatkala putusannya tidak adil dan zolim, saya katakan bukan lagi wakil Tuhan di muka bumi. Mungkin wakil apa di muka bumi itu saja. Saya minta hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini bebaskan Habib Bahar karena Habib Bahar tidak bersalah. Allahu Akbar. Pokoknya kalau tidak datang di Selasa berarti antum PHB kaleng-kaleng. Tanggalnya diulang lagi, ada yang nggak tahu tanggalnya diulang. Apa? Tanggalnya Tanggal 16 hari Selasa 16 Agustus 2022. Berarti nanti kita pas 16 sekalian merayakan kemerdekaan Republik Indonesia karena pas besok tanggal 17 tatkala Abuya HBS bebas, berarti sekalian merayakan kemenangan Abuya HBS. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samodarna. Kumawit. Samodarna.